selesai. Oke, yuk langsung dimulai. Kita buka bukunya. Dibuka coretannya, jangan lupa. Oke. Nomor berapa ya? 10 nggak sih atau 11? 11 12 udah. sudah. 16 sudah. Mungkin 17 kali ya, biar urut. Yuk, lanjut. Jangan lihat bahasanya dulu. Kita lihat soalnya dahulu, baru kita telaah, kita analisis bareng-bareng. Perhatikan kubus-kubus di bawah ini, tentukan pasangan huruf-huruf yang berseberangan. Jadi di sini ada 3 kubus, D, K, D, Z, K, Y, N, F, Y, Z. Berdasarkan kubus kedua dan ketiga bla bla bla. Menurutmu gimana nih? Apa kesesuaiannya? Pasangan huruf yang berseberangan maksudnya. Iya. Jadi gini. Itu kubus kan berhadapan ya. Ada yang atas, ada yang depan, ada yang samping. Jadi di sini D, Z, K. Terus ada juga Y, K, N. Ada juga Z, Y, F. Nah, menurutmu kesesuaian ketiga ini gimana gitu loh? Ada nggak hubungannya gitu? Coba hubungannya apa? Hmm, Ceng, ceng, ceng. nggak tahu hubungannya. Tidak tahu. Coba apa? Coba dipikirkan dulu. Menurutmu kamu D, terus ada K, ada Y. D itu kan yang kecil ya. N, F. Dan itu disuruh bikin satu kubus ya. Bisa jadi. Enggak. Maksudnya kayak berurutan gitu loh. Kayak misal huruf ya, huruf berurutan. Atau dia berhadapan atau enggak. Dia berseberangan atau enggak. Berlawanan atau enggak. Kayak gitu-gitu. Jadi yang berkaitan tuh apa gitu. Nggak ada kaitannya. Nggak mungkin. Pasti ada kaitannya pasangan huruf-huruf yang berseberangan di kubus-kubus itu. Nggak mungkin dibuat soal lah kalau nggak ada kaitannya. ZKD. Coba dipikirkan dulu, ditelaah dulu. Apa coba? Gimana?
Masa nomor 1 jam, Dek? Apa coba ayo. Hmm. Z, Gimana? nggak tahu. Gak tahu. Berarti kamu gak kepikiran sama sekali ini. Enggak. Enggak ya? Jadi gini loh. Jadi kan ini ada Y, Z, Z. Berarti kedua huruf ini saling di antara gitu loh. Ya enggak? Oh, maksudnya gitu. Nah, terus yang D, F, K, N, F. K, K itu setelah K ada M kan sebenarnya. K, M, N. Terus D harusnya ada E, terus baru itu F. Nah, terus X, Y, Z. Tadi ada Z, ada Y, berarti harusnya ada X ya. X, Y, Z. Jadi kayak kesesuaian gitu aja. Jadi kamu mikirnya nggak usah keberatan gitu. Mikirnya nggak usah kejauhan, cari aja yang paling mendekati gitu. Tulis, tulis esainya gitu. Jadi nggak usah kejauhan mikirnya ya. Padahal ini gampang banget sebenarnya ya. Nih, atau bisa juga seperti ini. Berdasarkan kubus kedua dan ketiga, Y tidak berhadapan dengan KNZF. Jadi, yang kubus kedua dan ketiga ya, yang KYN sama YZF itu nggak berhadapan dengan KNZF. Terus, berdasarkan kubus ke-1 dan kedua, K tidak berhadapan dengan DZYN. Sehingga diperoleh apa kesimpulannya? Y berseberangan dengan D. Coba kita lihat, Y berseberangan dengan D gak? Ya, berseberangan. Kan gini, kan sini sama sini. Terus, K berseberangan dengan F. Bener nggak? K berseberangan dengan F. Ya, bolehlah ya, berseberangan. Terus, N berseberangan, N berseberangan dengan Z. Bener nggak? N berseberangan dengan Z. Ya, benar. Jadi dia berseberangan gitu. Jadi ya yang simpel-simpel aja gitu. Gak usah yang berat-berat. Karena anak SD itu pasti pasti tipe-tipe olimpiadenya itu yang simpel, yang nggak sulit juga tapi simpel gitu. Jadi nggak mikirnya nggak usah kejauhan ya. Coba lanjut nomor 18 ya. Dari Hmm. gambar di bawah ini, garis BD memotong persegi panjang secara diagonal. Luas daerah B adalah 20% dari luas ABCD. Luas daerah A adalah 45 cm kuadrat. Hitunglah luas dari persegi panjang ABCD. Jadi luas daerah A itu 45 cm persegi. Nah, coba kamu hitung luas dari persegi panjang ABCD. Jadi kamu visualisasikan dulu persegi panjangnya seperti apa. Ya, B, C, D gitu. Terus kalau udah ABCD gimana? BD memotong persegi secara diagonal. Hah? Oh, berarti BD-nya bukan di situ ya? Hah? BD ya? Hmm. A, B, C, D. Nah, gini ya. Berarti BD gini, memotong diagonal seperti ini. Nah, luas daerah B adalah, jadi luasnya B itu 20% dari luas A, B, C, D. Nah, luas daerah A itu 45 cm persegi. Nah, hitunglah luas A, B, C, D. Yuk hitung sendiri. Coba nanti kalau udah diterangin. Itu bukannya ada gambarnya ya? Entahlah, lah kamu ngasih soal ini loh. Gak tahu ih, nggak ada kayaknya. Suruh gambar sendiri lah, Dek. Ini aja Hmm. soal isai kok. Kalau nggak tahu. Ini aja soal, biasanya kalau soal isai nggak ada sih. Ini suruh memvisualisasikan sendiri memang. Jadi kamu mendeskripsikan gambar secara bentuk, bentuk gambar gitu. Jadi nggak usah pakai gambar Yang pun luas kamu harus bisa. daerah A yang mana? Apa? Yang luas daerah A yang mana? Sama. Luas daerahnya itu kamu cari dengan persegi. Prinsip persegi apa, Dek? Prinsip persegi. eh Semua sisinya sama. nah, Otomatis kalau nyari sisinya gimana?
Yo sisi kuadrat. Berarti 45 sama dengan S kuadrat. Berarti S-nya berapa, Dek? Akar 45. Nah, Akar 45 berapa? nggak ada. Ada. Hmm, Ada. emang Memang bukan bulat. Memang bentuknya bukan bulat, namun bentuknya secara akar. Jadi bentuk akar kamu ubah menjadi sebuah bentuk akar juga, tapi yang sederhana. Jadi ini kaitannya dengan eksponen sama bentuk akar ya materinya. Hmm, akar 45. Coba-coba dicari dulu. Hmm, cabai. 6 juga 6. Itu juga 49. Coba yang mendekati aja berapa? Yang mendekati. Yang mendekati 7. Coba berapa? 7 yang paling dekat. 7 kali 7 itu namanya kelebihan, bukan deket. 6, 6, 6. Oke, tak ajarin ini caranya. Jadi 45 itu terbentuk dari berapa kali berapa coba? Hmm, nggak tahu, belum tahu. Lah, 6 masa kali anak 6. 6, yakin? 6 kali Tuh, 6 itu 45. 6 koma berapa? Enggak, aku enggak tanya 6 kali koma berapa. Yang bulat aja. 45 itu tersusun dari berapa kali berapa? 9 kali 5. Betul. Nah, maksudku itu. Oh, 9 dikali 5. Nah, 9 itu berapa kali berapa? 3 kali 3. Betul. Berarti tiganya ini bisa keluar satu. Otomatis dia 3 akar Ma, Nah, ya udah sisinya ini 3 akar 5 gitu. terus Nah, dikali betul. Jadi luas ABCD sama dengan 3 akar 5 dikali 3 akar 5. Berapa? Bentar, wait. Ini luas B 20% luas ABCD. berarti Berarti 20%-nya ya. 1/5. Berarti kali 20% lagi. 3 kali 3 berapa? 9. Akar 5 kali akar 5. Hmm, Mana dek kamu gak kelihatan? ini Di anu kameranya diturunkan. Lagi. Oke, sip. Di akar 5 kali akar 5 berapa? 2 akar 25. Akar 25 itu
Ma, berarti 9 kali 5 tetap. Nah, berarti kan balik kan deh intinya. Ya Heeh. benar, karena daerah A itu sebenarnya 45. Nah, ini tuh 20% dari A, B, C, D gitu loh, Dek, maksudnya. Aku cuma nebak, biar nebak kamu bisa aja, nggak, bisa nggak gitu. Nah, kali 20%. 20%-nya dari 45 berapa? eh, 9. Yakin? Iya, Betul. Oh ya. Yes. Nah, itu baru luas yang B ya. Itu baru luas yang B. Yang ditanyain apa sih? terus ABCD. Hitung luas dari persegi Kali panjang. 5 aja, Berarti 45. berarti luas total, luas A ditambah luas B. Berarti 45 tambah 9 berapa? 54. Ya, betul. Pinter banget. Sentimeter persegi. Nih. Lanjut. Ini apa nih? Tabung, lingkaran. 20 ini dulu aja nggak apa? Tentukan luas lingkaran. Ya, luas lingkaran apa rumusnya? Pi kali R kuadrat. Betul. Tentukan luas lingkaran. 4 satuan luas. Berarti setiap sisinya 2 dong. 4 satuan luas. Satuan loh ya. Nah, maksudnya satuan. Ya, 4 satuan luas tuh gini. Kayak kelas 4 ya. Kelas berapa sih? Kelas 3. Oh, Kayak 4 bagian gitu. iya, satunya 2 Jawaban lu sisi. 2. Jawaban. Ya dihitung dulu no. Ih, Ih. 22/7 kali 2/1. 2 per 7 boleh. 3,14 boleh. Ingat ya itu. Kita nggak tahu dia itu di kelipatan 7 atau enggak gitu. 4/4/7. Hah? Pi-nya bisa 22/7 atau 3,14. Eh, enggak. Berarti 88/7. Ya coba aja kalau 88/7 gak keberatan. 88/7. 88/7 jawabannya emang berapa? Hmm. 12. Sulit kan? Sulit nggak? Hmm. 88. Hmm. Makanya pi-nya jangan 22/7 deh. Pi-nya Oh, kalau 4 ada kata-kata 4, 2 genap itu biasanya itu pakainya 3,14 bukan 22/7. Jadi nggak oh, usah dibagi. 3,14 kali 4.
dua belas koma lima enam. Betul. Jadi memang ya, jadi catatannya kalau genap ya, kalau genap itu pi sama dengan 3,14. Kalau ganjil kelipatan 7 itu pi sama dengan 22/7. Otomatis kalau mencari ini adalah luas lingkarannya pi r kuadrat. Berarti 3,14 dikali 4 ya, dikali 2 kali 2 maksudnya. Berarti 12,56 sip sentimeter di kuadrat persegi. Lanjut. 21-nya. Itu tuh cari yang dalam ya? Ya, gimana coba kamu telah dulu. Kamu analisis dulu biar kamu bisa menyelesaikan problem. Bisa problem solvingnya. Nanti kalau udah kamu jawab tak bantu. Hmm. Hmm. Gimana, Dek? Bingung sih. Bingung. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah 28 cm persegi. Berapa luas persegi? Intinya persegi itu ya apa tadi? Ya apa tadi? Sama semua. Ya wes, berarti kalau persegi semuanya sama sisinya, cari sisinya dulu. Kalau yang diketahui luas ya, maupun itu luas ataupun keliling, terserah. Yang penting kita cari sisinya dulu. Luas daerahnya itu adalah 28 cm persegi. Berarti sisinya berapa? 7 kali 4. Tapi kan sama. Berarti Sisinya akar 28 yang terbentuk dari 7 kali 4 gitu kan. Nah, ya hmm, berarti yang bisa keluar yang mana? Yang 4 karena 2 kali 2. Berarti jawabannya 2 akar 7. hmm, Dah ketemu sisinya. Nah, ini sisi yang mana? Yang diarsir. Berarti ini sisi yang gede. Yang ini sisi yang apa hitam ini nah, 2 akar 7 sisi yang gede. Nah sisi yang kecil berapa yang bertanya kan gitu. Berarti dikurangi kita misalkan X ya, perhatikan biar mudah. Ini kita misalkan X, ini kita misalkan X yang kecil-kecil. Otomatis kalau segini aja itu 2 akar 7 berarti segini itu berapa? setengah. Kok setengah? Ya enggak no. Eh, hmm, Yo 2 akar 7 dikurangi 2x. Bener nggak? heeh. Karena ini x-nya ada 2. Oh, Nah, berarti cara nyarinya gimana? Ya udah, berarti
kita kalikan. Berarti luas yang persegi yang nggak diarser adalah berapa? Luas persegi yang nggak diarser. 2 akar 7 min 2 X di, ya apa Tambah. kan? Dikali 2, Eh, ya. Ya. ya kan? Heeh. Berarti yo dikalikan 2 akar 7 kali 2 berapa? 4. 4 akar 7. Terus 2 kali 2 X 4. min 4X. Jangan lupa X-nya lari terus. Nah, berarti di sini eh, 4-nya kita ambil, kita sederhanakan. Ya, 4 dalam kurung akar 7 min X. Betul nggak? Heeh. Nah, itu luas yang persegi yang ini. Ya, karena luas besarnya nggak diketahui, ya udah kita bisanya nyarinya pakainya ini. Tuh. Karena luas yang fullnya nggak ada, ya udah kita sampai sini aja udah bener kok kalau buat Olim. Karena memang pada dasarnya soal-soal OSN, soal-soal Olimpiade itu emang huruf itu banyak. Ya, nggak tentu ada jawabannya gitu. Yang penting apa? Yang penting konsep pemikiran kita tuh gimana. Jadi problem solvingnya gimana. Jadi kamu saat nanti ada soal isai, ada soal pilgan, kamu jawab semampu kamu. Jadi kalau ada isai, pilgan, jawab yang mendekati, jawab yang sekiranya benar gitu. Jadi isai-isai itu kamu tulis, ya kamu sasain lah. Intinya kamu ruwet, namanya. Kamu coret-coret yang benar. Coret-coretnya jangan ngawur juga, tapi coret-coret lah yang benar gitu. Jadi ya gitu konsep Olimpiade ya. Yang penting problem solvingnya. Terus Habis. Kan kemarin ngirimnya sampai 20 doang. enggak, ini masih loh. 15 nih. Coba. Plus the numbers 4, 5, 6, 7, 8, and 9 in the boxes so that of each side of the triangle add to 18. Gimana ini? Banyak loh soal bahasa Inggris Olimpiade itu. 9 tambah 4. 4, 5, 6. Gak bisa. Bisa, jangan bilang nggak bisa dulu. Oh, 5, 6, 7. Lah, Lah, bisa ya piye? Tak sae, coba kamu jawablah terserah gitu aja. 5, 6, 7. 8, 9. Masa 4? Terus yang atas tuh apa? I- Satu doang. Intinya gini, tempatkan angka-angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu di box-box yang samping-sampingnya itu terletak dalam, kalau dijumlahkan dalam segitiga itu jumlahnya 18 ya. Berarti kamu gimana caranya menempatkan 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu agar menjadi 18 gitu. Malah Coba gimana? 4, 5, 9, 6. Lah, Bapak yuk, bisa-bisa yuk. 5, 6, 7. 7 tambah 9. Iya, 4, 5, 6. 4, 5, 7. Wah, 4, 7, 5. Ya,
Lanjut. Ah, Yorat-orat dulu. Kalau kamu bayangin nggak bisa. oh, Matematika itu kalau dibayangkan nggak bisa. Bisa dicoret. 9 itu taruh mana? 9 sih. 4, 4, 7, 5. 4, 7, 5. 5, 6. 5, 6, 7. 7. Nah, 9, 9, 4, 5, 6, 7. Hah? Bentar. Ya, hitung pokoknya. 6, 6, 7. Hah? Masa 8? Lah, dikit lagi padahal benar itu. 9, 4, 5. 7, 6, 5. Gak bisa. Udah mubal ini, Dek. Udah menguap. Yo, 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 yo. Nggak usah dibikin pusing ya. Intinya slow aja gitu. Nggak usah diambil pusing. Jadi tempatkan aja terserah ya itu namanya kan soal Olimpiade kan penak deh. Maksudnya nggak saklek gitu. Kamu tempatkan 4 di atas, 5 di bawah, 6 di samping ya serah gitu. Yang penting kan jawaban kita rasional gitu. Loh, contohnya seperti ini. Alah. Kenapa 6, 7, 8, 9, 4, 5 itu ditempatkan 6 di ujung? Kenapa 7 di 8 di samping? Kenapa 5, 4, 9 kok di bawah? Ya, itu semua ada analisisnya gitu. Jadi analisisnya itu gimana biar samping-sampingnya itu ketika dijumlahkan ada 9, 18 ya, 18. Jadi 6 tambah 8 tambah 4 berapa, Dek? 18. Bener nggak? Mm-mm. Eh, berarti mikirmu kejauhan kan? Nah, terus 6 tambah 7 tambah 5 berapa? 18. Oh, terus 5 tambah 9 tambah 4. Nah, 18. Nah, sesimpel itu, Dek, gitu loh. Jadi nggak usah dibikin pusing. Jadi kamu nggak usah bingung-bingung. Ki cara gimana, cara gimana. Tuh ya simple gitu. Jawabannya tuh simple. Nggak usah terlalu diambil mumet pusing gitu ya. Waduh, apa nih? Coba ini 13. Sudut. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, D, E, F, G, H. Berapa totalnya? Hmm. Taunya dari mana? Nggak ada. Nggak ada angkanya memang. Soal Olimpiade Ada emang kayak gitu. siku-sikunya gitu minimal. Ada. Kalau Oh, yang FE itu ya, yang sebelah FE. ini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku. Oh, ya udah. Ini enggak. Ini tumpul ini. 90.
90. 60 sama 80 kan sini 90. 90. Ini siku-siku nggak? Yang mana? Yang FE, bawahnya FE. Iya, intinya yang tegak, lurus, set, siku-siku pasti. Iya sih. Alah, AB. Apa? Ayo, coba dipikir dulu. Hmm, 8, 90, 90, 90. Bukan. 90, 90. Bukan 90. Nah, gimana cara tahunya? Tahu, coba gimana? D, Tak eh, kasih clue deh, tak kasih clue. Intinya dalam segitiga itu sudutnya berapa total? 80. 108, kok 180 sih? Ya bener kan? Bener, 180. 180 itu bisa terdiri dari 90 tambah 60 tambah 30 atau 45 tambah 45 tambah 90. Udah, kamu pakai prinsip kedua ini. Nah, tak kasih clue itu harusnya kamu bisa. 90. Oh, kita nggak perlu tahu itu ya. Gak perlu tahu angkanya nggak apa-apa, yang penting tahu prinsipnya. Lah gampang dong. Iya emang. 270. Berarti kurang satu. Yang AB. Berarti total sudutnya berapa? Hmm? Total sudutnya berapa? A, B, C, D, E, F, G, H. AB-nya belum. Gak usah diambil pusing deh. Ini tuh cepat banget loh. Sedetik aja bisa loh. Iya, 200. Gimana? Ini itu sebenarnya simple ya. Jadi kamu nggak usah ini bingung. Hitung sudutnya ada berapa? Berapa sih? Satu, dua, 2, 3, tiga, empat, 4, 5, lima, 6, enam, 7, tujuh, delapan. 8. Ini ada 8 sudut. Heeh. Nah, 8 sudut itu keduanya keduanya bernilai 90 derajat. Nah, berarti ada berapa? 90, 90, 90, 90. Total berapa berarti? 360. Nah, Yang totalnya bawah yang AB 360. itu emang 90 juga totalnya. Ya, nggak tahu. Yang penting segitiga itu dua sudutnya adalah 90. Gitu ya. Intinya nggak usah diambil pusing ya. Simple aja. Bener kan jawabanku? Heeh. Ya, jadi kamu jangan mikirnya jangan kejauhan gitu. Simple aja. Ya, mikirnya yang sederhana-sederhana saja. Karena ini anak SD.
Karena anak SD itu soal olimpiadanya ya setara gitu, nggak terlalu sulit dan nggak gampang banget juga. Jadi nggak kayak anak SMA, nggak kayak anak SMP olimpiadanya. Kalau anak SMA mungkin udah materi yang sangat amat jauh ke atas gitu. Kalau SD masih bisa dikerjakan. Yuk, ini jarak-jarak 14. Sepeda motor berangkat dari kota Jogja ke kota Semarang dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Pada saat yang sama, sebuah mobil bergerak dari kota Semarang ke kota Yogyakarta dengan kecepatan 100 kilometer per jam. Sepeda motor itu memerlukan waktu 1,5 jam lebih lama daripada mobil untuk menyelesaikan perjalanannya. A. Berapa jarak kota Semarang dari kota Yogyakarta? B. Berapa waktu yang diperlukan bagi kedua kendaraan itu untuk bertemu? Hmm, Ceng, ceng, ceng. Kalau di itu lombanya itu ada berapa seleksi, Dek? bapak babak yang grup itu yang di seluruh orang yang masuk. Habis itu babak penyisihan, Ya. semifinal, final. Udah sekarang. Berarti kamu udah 3 tahap udah kamu lalui. Heeh. Berarti dari awal itu berapa grup? Semua, Oh, totalnya berapa? semua 456 kelas 456 Ya, ya itu kan dari luar, atau maksudnya berapa orang gitu? yang di sekolah. Yang di sekolah dan di luar berapa? Nggak tahu, banyak banget. Banyak banget. Oh iya, Heeh. soalnya nasional ya. Terus kalau ini babak final, itu tinggal berapa orang? 400. 400 orang. Iya, Kok banyak banget final? makanya. Harusnya nggak gitu nggak sih? Harusnya final itu tinggal 10 orang, apa tinggal 20 orang. Yang dikit-dikit aja gitu loh. Kalau 400 ya masih babak Kayaknya penyisihan itu. nasional deh. Ya, walaupun nasional ya, maksudnya kan 33 provinsi, ya minimal 33 lah, ya 34 lah, atau 38. Lah, kalau kalau 400 lah itu udah kabupaten itu namanya. Itu bukan nasional lagi itu. Iya. Ya udah nggak apa-apa lanjut buat pengalaman aja ya. Masih anak SD, kumpulkan prestasi sebanyak mungkin. Yuk, 14. Terus sepeda motor 1,2 jam tuh maksudnya 1,5 jam atau 1,5 jam. belah berapa? Kerjakan semampunya. 80. Kalau misalnya lebih lambat 1,5 jam berarti kan 120 kilo. Ah, 100 kamu Halo, Arya. Ada bisikin apa? Ayo.
80, 120. Kan mereka bareng ya. Nggak bisa kalau misalkan mereka kan nggak tahu nih 1 jam atau dua Tahu. jam. Tak kasih clue-nya. Yang penting kamu bisa rumus ini. Jokowi. Oh, JKW. Jam kecepatan waktu. Ya. Yang dicari jarak. Berarti kecepatan dikali waktu. Kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu. 80 kali. Lah, 80 kali 1,5. 120. Ya, coba berkreasilah dan berimajinasilah dengan otakmu sendiri. Coba aja, rangkai-rangkai aja, Wek, nggak apa-apa. 100. Masa deket banget? Ya, nggak apa-apa. Kalau menurut kamu seperti itu ya boleh-boleh aja. Nggak tahu. Kalau jaraknya kan Ya nggak apa-apa, jarak kan ya emang kenapa kalau jarak? Kalau jaraknya nggak tahu tapi waktu kecepatannya tahu ya bisa nyari jarak gitu loh. Hah? Tinggal kecepatan kali waktu kalau nyari jarak. Yang diketahui kecepatan waktu ya kecepatan kali waktu gitu aja. Cari waktunya berapa? Berarti jarak Ya, diba- waktunya ingat. Ya, Lah, kalau satuannya jam sama kilo berarti ya satuannya jam. Tapi kalau dalam satuan SI, satuan internasional, itu satuannya second atau detik. Ya, jadi itu nggak perlu kamu ubah jadi detik, ya tinggal apa? 100 kali setengah, 1,5. 80 kali 1,5. Atau gimana? Gitu. Itu udah pokoknya. 150. Ya, gimana berarti AB gimana gitu. Kamu kamu terangkan coba cara nyari A gimana, cara nyari B gimana. Cara nyari A, kecepatan kali waktu. Terus, 100 kali 1,5, 150. terus, Lah, kenapa bisa 150? Padahal di situ nggak ada 150. karena, oh iya, nggak ada waktunya juga. Mana ayo? Jarak bagi waktu. Iya, kecepatan udah tahu, tapi yang lainnya nggak tahu. Yaudah, orat-oratan sesukamu aja. Nggak usah, nggak usah dibikin pusing inti nih. Yang mudah-mudah aja gitu. YMMA. Yang mudah-mudah aja, wis. Yang Hmm, simpel-simpel aja. 150. 100, 100, 150, 80, 120. Jarak mobil. Umat, umat. 100. Jarak kecepatannya doang. Kecepatannya doang yang tahu. Lah terus piye, Dek? Lah orang-orang ya kalau buat aplikasi di HP, aplikasi di stopwatch, jam. Kalau dia di motor aja lah yang paling gampang. Motor, mobil. Kalau dia ada kecepatannya,
kok bisa dia ngitung jarak? Ya karena ada rumusnya gitu. Karena ada codingannya ya. Kalau kalau kayak kamu ini mikir kayak gini lah, gimana? Coba terangkan. Kasih paham yuk. Ah, 100 dengan kecepatan 100 kilometer. 1,5 jam lebih lama. Padahal bareng. Nggak tahu. Soalnya Jangan betul bilang saya tidak menerima jawaban tidak tahu. Pokoknya kamu harus berkreasi sendiri. kota ya. Iya, 100. nih. Ayo, 180 ayo. bukan. Ya udah kunci jawaban nomor A berapa? 180. Lanjut nomor B berapa? Berapa waktu yang bagi kedua keadaan? 180. Iya, waktu Waktu menit ke menit ke. Di sini kamu nggak usah bingung soal satuan. Satuan apapun kamu benar asal jawabanmu juga benar. Jadi satuan jam benar, satuan second benar, detik benar, menit benar. Asal jawabanmu tepat gitu. Jadi intinya 100 jam, 3.600 detik atau itu terserah. Yang penting benar gitu aja. Jadi nggak usah bingung soal satuan. KPK, KPK 180. Ya coba hitung aja KPK VB-nya berapa. Orek-orekan kalau nggak bisa. 5, 400, pas 400. Emang iya segede itu. Iya, enggak. Ya, 400. Kok 400? Kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Kali 5 doang yang bisa. Kali 80. kamu di Single City aja goyah jawabannya. Ya udah kalau kunci 400 ya 400 gitu loh. Ya udah. Terus udah itu. Heeh. Lah kalau 400. Lah kok kan waktu ya. Ya udah ganti jawabannya ganti. 4 jam. Eh, iya 4 jam. Bukan ya. Eh. Kalau misalkan mereka tuh mulai dulu. Lah, pas awal dong kan mereka ketemu pas awal, pas di Ya start. udah berarti berapa? Masa pada saat waktunya 400 jam? Nol. Enggak, lucunya lo 400. Bukan, bukan. Masa 400 jam lama berkendara? Menit-menit. Nggak tahu juga. Menit ke 200 mana bisa. 300. Ini satuannya jam loh, Dek. Ya kali Oh, empat jam. 400 jam itu sampai Mekah deh itu dek kamu dek. Berarti Allah ya Allah.
400. Bukan 200. Bukan. 1 jam. Masa 1 jam sih? Duh, masa itu memerlukan waktu 1,5 jam lebih lama, jawabanmu 1 jam itu namanya ngawur no. Orang yang Enggak. 1,5 jam mau lebih lama, berarti ya lebih dari itu gitu. 2 jam. 3 jam. 4 jam. 4 jam. Enggak tahu deh jawabanmu ngawur. Lah, kan Lah itu. jawabannya berprinsip no, jawabannya gimana? Coba terangin. Hmm, Yang penting kan ketemu yang 80 itu loh. Kenapa sih? 50. 2 jam. Kalau 2 jam mereka semua udah sama. Pas awal kan di start mereka ketemu. Iya, pokoknya intinya pada saat pokoknya misal kecepatannya 60 gitu aja. Katakanlah 60. 60 kilometer. Atau kecepatannya 100. Yo awalnya pira yo? Misal 90. Intinya 1,5 jam itu mereka baru ketemu gitu loh. Jadi kan intinya itu selisihnya tuh nggak lama gitu loh. Selisihnya dikit. Jadi nggak mungkin selama itu gitu. Jadi ngawur boleh tapi yang mendekati gitu loh. Menit ke satu. Kan mereka langsung gitu. Menit, menit. Ini satunya jam loh. Kalau 1 jam mereka udah jauh 20 kilometer. Kalau 1 jam 15 menit. Lah mereka juga udah jauh. Mereka berjarak. Berarti jawabanmu berapa? Nggak bisa ketemu. Ya udah sak-sake wae. 2 jam. 2 jam. Oke. Intinya kejawab gitu aja. Hmm. Yo, jadi yo di sini ada sepeda motor. Berangkat dari Jogja ya, dari Jogja ke Semarang. Nah, dari Jogja ke Semarang ada motor. Nah, motornya itu kecepatannya 80 kilo per jam. Terus yang mobil Mm-mm. itu 100 kilo per jam. Sepeda motor itu memerlukan, nah sepeda motornya ini lebih lambat. Ya iyalah, orang kalau misalkan mobil aja naik tol, motor naik jalan umum, ya iya, motor lebih lambat. Ini 1,5 jam, lebih lama. Ya, lebih lama. Sepeda motor itu lebih lama daripada mobil untuk menyelesaikan perjalanannya. Berapa jarak kota Semarang dari kota Yogyakarta? Berarti kalau nyari jarak, dari jarak gimana? Kecepatan kali waktu. Berarti kalau kecepatannya ini berapa berapa waktunya gitu. Maksudnya kalau yang motor berarti berapa? 120. Taunya dari mana? 80 kali 1,5 kan 120. 80 kali 1,5 loh. Kok setengah toh? Kan setengahnya 80, 40. Iya, terus Tambahin se. 120. Loh, T plus setengah kok, 1,5 kok. Nah, nih ya. Jadi itu tuh sebenarnya tuh menggunakan persamaan, Dek. Jadi bukan seperti semudah yang kamu pikirkan. Jadi ini perhatikan, yo. Jadi seperti ini ya. Jadi menggunakan persamaan ya. Jadi S sama dengan S, ya. Heeh. S itu kan jangan pakai SS lah, pakainya JKW aja. Berarti jarak sama dengan jarak. Jarak satu sama dengan jarak dua. Berarti K1 kali W1 sama dengan K1 kali W2. K2 kali W2. Nah, di sini tadi kecepatannya yang motor itu 80, yang mobil 100. Nah, waktunya apa? T. T itu apa maksudnya? T itu satuan waktu. Time. Time itu plus 1,5 sama dengan.
Jadi time-nya yang motor itu lebih lambat, makanya time-nya ditambah setengah, 1,5. Nah, setelah itu kita kalikan. Berarti 80 kali T2 itu 80 T2. Nah, ditambah 80 kali 1,5. Sama dengan 100 T2. 80 kali setengah berapa? 1,5. Hmm, Berapa kok? 120. Eh, Lah, kok ngawur? setengahnya 80 kan? 1,5 itu 3/2 loh, Dek. Oh, 80. 3/2 iya 120. Hah? Gini loh, Dek. 1,5 kali 8 aja 16 kok. Loh, Loh, eh, lah. Berarti berapa? Ya 96 kok. Kamu gimana tuh? Udah ngantuk mesti ayo atau. iya. Nah, berarti tinggal yang T2 sama T2 dipindah ruas. 100 T2 dikurangi 80 T2. Berarti 100 Bentar. kali 80, 20 T2. Ininya 96. Berapa dari T2, Dek? Berarti T2 sama dengan 96 dibagi 20. Coret-coret dulu biar gampang. Dibagi 4. Berapa? Dua, 24. 24/5. Yo, 24 bagi 5 berapa? Nggak bisa. Enggak 4. bisa. Bisa. Nggak, 4,8. Betul. Otomatis C2 sama dengan 4,8. Temu. Nah, T2 adalah 4,8. Berarti yang motor berapa, Dek? Yang Motor motor. tadi, ya. Nah, Motor tadi itu satu. waktunya T1 plus 1,2 T2 ya enggak? Ah, Oh, bukan. Plus 1,2 tok. Enggak ada T2-nya. Berarti ini tadi kita ngitung T1 apa T2? T2. T2 berarti motor itu gimana? T2 ya. Hmm, Berarti berapa? T2-nya tadi. 4,8. Berarti 4,8 tambah 1,5 berapa? 6. Nah, berarti jawabannya 6 jam, Dek. Bukan 2. Oh, Gitu, Dek. Motornya ya. Ini motor. Kalau mobil ya hmm. 4,8 gitu aja. Wah, Kedua kendaraan tuh bertemu tinggal KPK ya biasa. Oke. Berarti hmm. ya gitulah Dek caranya. Jadi mikirnya ya satu, mikirnya jangan kejauhan. Dua, nggak usah lama-lama. Tiga, yang simpel aja gitu. Jadi mikir Olimpiade nggak usah disulit-sulitkan. Intinya kamu udah punya ini ya, punya ilmu yang mumpuni untuk Olimpiade. Jadi nggak usah mikir-mikir kejauhan. Kamu nggak usah terbebani atas lomba-lomba ini. Jadi simpel-simpel aja ya. Nggak usah takut kalau gimana-gimana. Nggak usah gimana-gimana lah intinya. Yang penting kamu pede. Ya. Terus ya itu mikirnya nggak usah kelamaan. Jadi kalau udah ketemu tek ini ya udah gitu aja. Karena kalau mikirnya kelamaan nanti estimasi waktumu loh, ya. Estimasi waktunya sangatlah diperhitungkan karena ini Olimpiade bukan UAS, UTS, ujian sekolah yang hanya mengandalkan nilai rapot. Ya, ini karena ini pengalaman yang bergengsi gitu loh. Jadi jangan sampai menyesal karena kamu ngitungnya kelamaan. Soal-soal yang harusnya dikerjakan lebih cepat, yang harusnya mudah untuk dikerjakan, malah nggak terkerjakan. Itu.
Mungkin ada ditanyakan dari pertemuan hari ini. Hmm, nggak ada. Udah jelas ya? Hmm. Nah, oke. Jadi, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita sudah menyelesaikan pertemuan ketiga dengan lancar. Ya, catatan-catatan tadi buat referensi aja, biar ngerjainnya nggak terlalu pusing, diambil pusing, ngerjainnya nggak usah terlalu lama. Jadi, sehappy-happynya aja. Jadi, nggak usah terbebani otaknya. Jadi, sebelum menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kedepannya dan semoga dipermudah dalam menghadapi lomba KMNR nasional tingkat nasional. Berdoa mulai. Udah selesai. Terima kasih Dek Adesnya Aji. Dadah. Bentar. Dokumentasi dulu. Hmm? Dokumentasi. Kita foto dulu bentar. SS ya. Satu, dua, tiga. Bentar, bentar. Satu lagi, bentar. Tahan. Yo. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Dek. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Bye-bye. Oke, siap. Oke, guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn on notifications supaya kalian dapat updatean konten terbaru aku. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video. Peace.